Setelah mana kita fabrikasi untuk piping intercoolernya, di episode ini aku janji bakal bahas tentang wiringnya. Nah, ini wiringnya sudah selesai, untuk coilnya sudah terpasang, untuk injektornya sudah terpasang, semua kabel-kabel gede sudah terpasang. Begitu pula dengan aki, ini sudah kita relokasi, sehingga di bagian sini ini engine bay-nya jauh lebih kosong karena harusnya ada fuse box dan ada aki. Untuk fuse box dan aki kita relokasi juga. Untuk engine harness kita sudah wire tag, sudah kita sumbutin semuanya. So, saya Haji. Video kali ini saya akan menunjukkan progres yang sebenarnya kalau kalian kerjain itu membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu. Namun kita akan sajikan dalam waktu under 15 menit. Kita akan bikin engine harness baru, kita akan bikin fuse and relay box baru, kita akan relokasi baterai atau aki, dan gak lupa juga kita akan relokasi fuse box yang lamanya supaya engine bay-nya bisa clean bersih seperti ini. Untuk isinya, kali ini kita akan menggunakan ViewTech FT450 yang sudah built-in digital dash. Dan untuk ViewTech ini dia jual juga wiring loom dengan ukuran 5 meter. Jadi untuk proses ini tidak akan seribet kalau kita bikin engine harness dari baru. Karena sudah ada base atau pondasi dari wiring yang sudah kita beli ini. Namun tetap saja walaupun sudah ada base-nya, supaya jadi sebuah engine harness kita harus tetap melalui tahap I/O mapping, routing, cutting, splicing, wrapping, dan konektor installation. Nah, untuk I/O mapping atau input output mapping, karena kita pakai wiring loom dari ViewTech, sudah ada marking pin out pada setiap kabel. Jadi kita tidak perlu cek satu persatu ini kabel ke pin out berapa. Nah, ini sudah selesai kita routing. Kita nanti planningnya itu keluar wiring itu dari sini, di tengah-tengah. Jadi ini kita ikat di sini. Kemudian kita tarik sesuai dengan peruntukannya. Ini untuk injektor bank A, ini untuk injektor bank B. Kemudian ini untuk coil B, ini untuk coil A, coolant temp, water temp, dan lain-lain. Untuk ViewTech semua sudah dipotong sesuai dengan panjang yang diinginkan. Berarti tahap routing ini sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap splicing, yaitu ngasih 12 volt untuk injektor, coil, bus control, 5 volt untuk TPS, 5 volt untuk sensor-sensor lainnya. Untuk pemilihan jalur kabelnya ini semuanya hampir kebanyakan lewat bawah sini. Jadi keluar dari sana. Kemudian untuk injektornya nongol dari tengah-tengah sini. Jadi seminimal mungkin untuk kabel yang terlihatnya. Nah, mungkin terlihat ruwet ya, tapi sebenarnya nggak begitu ruwet-ruwet amat, karena selama kalian memahami input outputnya, kemudian kalian juga sudah nonton untuk serial wiring dari part 1 sampai part 4 sampai selesai. Pokoknya di sana semua aku bahas habis tentang bagaimana cara bikin wiring engine harness sendiri. Jadi kalau memang kalian benar-benar pengen bisa bikin engine harness sendiri, kalian nonton serial bikin wiring engine harness sendiri dari part 1 sampai part 4 ya. Semuanya tonton sampai selesai. Kalau ada yang nggak paham, ulangi lagi videonya. Kalau ada yang nggak paham, ulangi lagi videonya. Dan kalau masih nggak paham juga, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena pasti aku bakal respon selama pertanyaan kalian memang masuk akal, dan coba kalian cari dulu informasinya. Baru kalau kalian sudah ruwet, udah pusing, coba tanya ke aku, siapa tahu aku bisa bantu jawab ya. Untuk urusan wiring ini memang sangat menyita waktu, takes time sekali, karena kalian harus fokus dan kalian harus benar-benar teliti, jangan sampai ada yang terlewat atau mislabeling. Jadi untuk mempersingkat waktu, sasis harness akan dikerjakan sama si Iski. Untuk bagian sasis harness ini asalnya di dalam engine bay ini semua banyak kabel sasis itu bakal kita relokasikan di balik fender. Jadi ada beberapa kabel yang akan kita potong, akan kita panjangin juga sesuai dengan yang diperlukannya. Bahkan ada beberapa kabel yang akan kita buang, karena setelah kita pelajari di sasis harness ini banyak wiring yang sudah tidak terpakai. Pro tip untuk kalian yang mau ngerjain sasis harness, pastikan kalian memahami mana sasis harness, mana engine harness. Nah, kalau kalian sudah bisa membedakan itu, insya Allah semuanya bakal menjadi jalan yang terang. Pro tip lainnya, sebelum kalian potong-potong kabel, pastikan tidak ada main konektor atau konektor utama. Nah, kalau misalnya seandainya ada konektor, kalian potong kabel di dekat konektor. Nah, itu gunanya untuk mempermudah kalian dalam identifikasi warna kabel dan memudahkan kalian juga ketika hendak melakukan yang namanya troubleshoot. Namun pastikan juga kalian melakukan yang namanya labeling kabel sebelum kalian potong kabelnya. Nah, akhirnya engine harnessnya sudah selesai. Ini untuk yang ke bagian mesinnya. Ini relay and fuse boxnya juga sudah aku bikin, dan ini yang di dalam bagian kabinnya. Jadi paling belakang ini ada colokan untuk ke ViewTech FT450 nya. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada untuk auxiliary input seperti launch, kemudian AC input, dan di sini juga ada soket 6 pin. Ini gunanya untuk auxiliary output, ini untuk kontrol si fuse box. Jadi kalau kalian nyalain AC atau nyalain starter atau nyalain ViewTech, ini bakal nyambung dulu ke fuse box. Nanti dari fuse box ini ada outputnya. Yang kabel kuning ini untuk
12 volt coil dan injektor, yang merah untuk 12 volt ECU, yang biru ini untuk 12 volt VTEC. Nah, untuk yang flying lead atau yang unterminated ini bakal nyambung ke sasis seperti alternator light, water gauge, oil pressure switch, sama ini 12 volt ke ignition. Nah, untuk yang biru ini fuel pump output, dan ini negatif langsung ke baterai. Jadi ini masih agak panjang, nanti kita potong di dalam kabin. Nah, ini ada crewmate-nya juga. Jadi ini perbatasan antara kabin dan engine bay. Ini kita geser ke bagian engine bay ya. Nah, di engine bay ini aku bagi lagi beberapa. Di sini ada VSS, ada cam angle sensor, water gauge, VTEC, cooling temperature sensor, dan ini di bagian intake manifold ada IAT, ada TPS, ada idle air control valve, ada 3 biji. Ini di bagian penumpang ada alternator, ada oil pressure, ada fuel pressure, ada boost control. Ini injektor 1 2 3 4 injektornya. Terus gimana? Oh ini. Ya, injektornya ada 4, 1 2 3 4. Dan yang paling panjang ini untuk coil, karena coilnya kita sudah pakai coil on plug, sudah tidak pakai distributor lagi. Ini ada coil 3, 4, 2, dan 1 yang paling panjang. Jangan lupa juga ada ground untuk coilnya. Ini kita langsung ke head, jadi pendek aja groundnya. Sedangkan untuk bagian relay and fuse boxnya ini aku bikin beberapa konektor. Yang pertama ini untuk inputnya atau trigger inputnya. Di sini ada starter, fan, VTEC, kemudian ada ignition, ada AC, dan ada ground. Nah, untuk outputnya di sini ada EV, yaitu untuk kontrol coil, injektor, ada AC, ada starter, ada fan, ada ECU, dan ada VTEC. Jadi ini masih ada 2 slot yang free lagi. Masih ada 1 slot kosong untuk relay, tapi ini biasanya nggak pernah aku pakai karena si fuse-nya juga sudah penuh. Jadi setiap bagian ini dia punya fuse sendiri. Sedangkan untuk baterai hotnya atau 12 volt hotnya aku pakai beberapa kabel, pakai screw connector gini karena supaya bisa modular. Jadi ketika nanti mau disassembly nggak usah potong-potong kabel lagi, tinggal dibuka aja. Rencananya tadinya sih mau pakai konektor yang agak sedikit bagus, cuman kayaknya ini lebih aman, jadi bisa di screw. Selama kalian pakai screw-nya yang bagus, yaitu di sini aku pakai Utilox. Nah, ini untuk relay yang lamanya kurang lebih seperti ini. Ini kalau Honda enak banget, di bawahnya sudah ada soket-soketnya, kalian tinggal cabut, kemudian kalian tinggal pindahin ke dalam. Tapi karena ini umurnya sudah tua dan ada beberapa fitur yang bakal kita tambahin juga, ukurannya lebih compact, tapi memang kabelnya jadinya gede-gede, soalnya pakai kabel gede. Jadi fuse box yang lama ini, yang sudah rentan ini, yang sudah tua ini hanya untuk ngontrol sasis aja. Sedangkan untuk engine full semuanya dari relay and fuse box yang baru ini. Jadi segitu untuk wiring engine harnessnya, ini sudah siap untuk dipasang. Dan untuk sasis harnessnya masih dikerjain sama Iski. Dia gatel pengen mindahin aki ke bawah situ supaya engine bay yang di sininya benar-benar kosong. Jadi ini pure kosong. Karena si fuse boxnya juga bakal kita pindahin ke dalam kabin. Jadi ini bakal kosong. Aki juga pindah ke sana. Walaupun emang sedikit susah. Ini yang dinamakan nyusahin diri sendiri. Kalau ada yang susah, kenapa harus yang gampang? Emang benar-benar ya. Oh ya, untuk sasis harnessnya ini semua sudah kita clean up. Asalnya semua di sini berantakan. Ada sasis harness, engine harness semua nyatu di sini dalam engine bay. Semuanya sudah kita relokasi ke bagian luar. Begitu pula untuk AC lainnya sudah kita relokasi. Jadi untuk engine harnessnya sekarang ada di balik fender seperti ini. Ini bakal kita bungkus lagi. Sekarang baru pakai solasi hitam aja. Terus ke bawah lampu. Kemudian di bagian sini ada auxiliary relay lagi. Ini ada untuk fog lamp, ada untuk klakson. Nyebrang ke sini. Di sini ada low beam, ada high beam. Ini memang agak sedikit unik karena bawaannya memang sudah pakai relay seperti ini. Jadi kita bikin relokasi, kemudian kita labelin. Jadi nanti kalau ada orang lainnya bongkar nggak akan kebingungan. Serta untuk fan control, AC control, fan control ini sudah. Radiator fan juga sudah. Kompresor AC juga sudah. Mana? Nah, ini kompresor AC sudah nyambung semuanya. Jadi sebenarnya sasis harness yang paling banyak itu di bagian supir. Tapi sekarang sudah kita pangkas, sudah kita cukur, jadinya jauh lebih kecil karena sudah banyak kabel yang sudah kita bikin sendiri di engine harness yang sebelah sana. Jadi sekarang kita lagi bikin bracket aki. Setelah itu kita tarik 12 volt yang gede. Jadi sekarang kita tinggal bikin bracket aki, kemudian kita bisa pasang engine harnessnya semuanya. Semoga kita bisa starter dalam waktu dekat ini. Ini nih yang suka ngacak-ngacak, ngotor-ngotorin working area. Lihat, motong besi tebal 5 mili di sini dong. Bubuk besinya kemana-mana, ya ampun, ketahuan kan. Berbicara tentang aki, bracketnya itu bentuk awalnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan, ini terlihat seperti properti di film Mad Max. Nah, maka dari itu kita remake menggunakan material aluminium dengan tebal 5 mili. Karena ini aluminium sebenarnya bisa kita bending. Namun karena belum punya toolsnya, maka kita potong pakai angle grinder. Dan ini bebannya itu berat seperti beban hidup. Maka dari itu kita putuskan untuk kita welding setiap sectionnya. Tapi masih ada masalah satu lagi. Karena ini tukang lasnya masih newbie, jadi mohon doanya semoga hasil weldingnya kuat untuk menahan beban kehidupan.
Ya kurang lebih seperti ini nanti penempatan relay dan fuse boxnya yang baru dan yang lama. Mungkin di antara kalian banyak yang nanya kenapa relay boxnya nggak di sini. Nah kenapa? Aku kurang suka untuk high current listrik seperti ini dekat-dekat dengan signal dari ECU. Ini kan engine harness dari ECU atau dari mesin ke ECU. Nah kalau high current seperti ini atau listrik dengan ampere besar itu cenderung banyak noise-nya. Jadi lebih baik kita kasih jarak, jangan terlalu dekat-dekat dengan kabel dari engine. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita simpen sini ini lebih mudah untuk dikontrol. Jadi kita tinggal buka karpet aja, kemudian tinggal dibuka seperti ini, sudah terlihat. Nah kalau di sana harus ditumpuk-tumpuk segala macem. Jadi sepertinya kurang praktis ke depannya, karena kan mobil ini nggak cuman aku aja nanti yang bakal pegang. Sambil nunggu ini urusan baterai relocation dan wiring selesai, kebetulan ini ada tamu datang berkunjung dan dia dengan sukarela mengajukan diri untuk menjadi relawan dalam urusan exhaust wrap. FYI, ini bahannya dari serat-serat yang bikin gatal. Jadi sudah pasti untuk urusan ini ada sedikit gatal-gatal di bagian tangan dan nyucuk-nyucuk gitu. Kalau kata orang Sunda mah namanya kasura, tapi nggak tahu di mana kasurannya itu. Oke, akhirnya setelah sekian lama ini wiringnya selesai juga. Ini kalau lihat dari atas sih nggak ada banyak perubahan karena wiringnya lumayan slick aku buatnya. Jadi rapih, tidak begitu menonjol. Yang paling menonjol hanya ini aja mungkin karena aku bungkus turbonya supaya panasnya nggak kemana-mana. Kita mulai dari mana ya nih? Nah dari depan nih. Sebenarnya bikin project ini atau episode ini lama karena kita harus relokasi aki dan relokasi fuse box. Nah untuk akinya kita relokasi ke bagian kanan supir di balik bumper. Ini memang terlihat sangat-sangat mepet banget dan ya ini memang kutub positifnya dekat sekali dengan piping terkeluar. Tapi ini aki tidak akan kemana-mana dan piping pun tidak akan kemana-mana. Namun tetap kita akan kasih isolator ekstra di bagian sini karena ini sangat krusial sekali. Nah untuk bracket akinya kita bikin dari aluminium, plat aluminium, kemudian kita welding sendiri. Ini tebalnya sekitar 3 atau 5 mili, aku lupa. Seperti yang sudah kalian lihat di footage sebelumnya, prototipenya saya seperti ini, pakai plat besi dengan tebal 5 mili. Ini berat banget beneran. Lihat tuh. Maka itu kita bikin dari aluminium. Sedangkan untuk kabelnya, ini kabel 12 volt main ke fuse box yang di dalam dan ada beberapa juga kabel. Semua kabel kita lewat luar sini. Yang saya kan dalam sini kan berantakan sekali. Kemudian untuk yang bagian depannya kita relokasi juga untuk relay dan fuse box customnya. Saya kan di sini numpuk semua. Semua numpuk sini ada 8 biji. Sekarang setelah disortir ternyata hanya kepake 4. Ini buat lampu dekat, ini buat lampu jauh, ini ada cyclingnya. Sebelah kanan dan untuk fog lamp dan untuk klakson kita kasih label karena jangan sampai kayak kita ini buat apa akhirnya kita harus ngurus sendiri dan kita cari tahu sendiri. Sekarang ada labelnya, jadi nanti ke depannya kalau ada orang lain yang bongkar jauh lebih mudah. Begitu pula yang bagian penumpang semuanya sudah kita bungkus juga. Ini kabelnya jadi sangat sedikit karena banyak kabel yang kita buang karena sudah tidak terpakai lagi. Hasilnya kan di sini kabel banyak banget berantakan, kita geserin keluar semuanya dan fuse box juga sudah kita pindahin ke dalam. Nah untuk sektor engine-nya kita sudah tidak pakai lagi kabel busi. Jadi untuk distributornya kita pakai distributor cap direct seperti ini. Pakai 3D pin bahan ABS, insya Allah aman dari temperatur engine. Dan kabel coil on plug-nya ini nanti bakal kita kasih bracket di sini jadi lebih rapi lagi. Tapi untuk saat ini kita belum pakai bracket. Dan untuk kabel injektornya kita masukin ke sela-sela intake di tengah-tengah sini jadi lebih rapi juga. Nah untuk bagian kanan sini TPS-nya kita ganti pakai yang baru karena yang sebelumnya barbarian sekali. Karena sudah oke TPS-nya, map sensor nggak akan kita pakai. Fuel line-nya juga kita rubah, kita pakai AN to banjo, kemudian pakai braided hose. Langsung ke fuel filter yang di bagian bawah sini karena saya kan di atas jadi kita harus rubah juga untuk fuel line-nya sedikit. Nah untuk bagian engine bay overall sudah semua, tinggal detail-detail kecilnya seperti ini tangki reservoir untuk power steering karena power steeringnya masih pakai oli jadi harusnya kan di sini nih ya ada tangki plastik. Cuma yang bakal kita ganti pakai tangki reservoir aluminium seperti ini, kurang lebih nanti di sini di tempat fuse box yang aslinya. Nanti bakal kita bikin bracket juga, belum tahu gimana bentuk bracketnya. Dan untuk fuel pressure regulatornya asalnya kan di sini nih, gengges banget. Gini lebih tepatnya. Ganggu banget karena kita bakal pasang transducer fuel pressure untuk connect ke ECU. Jadi kita pindahin fuel pressure ke sini. Wiring pun sudah semua. Ini ada tulisannya sudah kita labelin masing-masing kabel. Setiap kabel kita labelin sampai kabel alternator pun kita labelin. Ya untuk engine bay segitu aja. Nggak begitu banyak perubahan yang terlihat, tapi ini sih ini kelihatan banget. Ini sengaja memang dibungkus, kalau dibuka ya kayak gini, tapi ditutupin wah lebih slick, lebih rapi. Jangan lupa juga untuk bagian waterline-nya, ini karena deket-deket dengan knalpot. Nah kelihatan kan? Nah karena dekat-dekat dengan knalpot kita kasih lagi untuk heat shield-nya. Ini yang warna hitam ini heat shield.
emang agak susah dilihat kalau di kamera. Ya, kalau di kamera susah dilihat. Pokoknya nih di sini ada warna hitam. Nih ada lapisan hitam lagi nih, heat shield, jadi biar nggak terlalu bahaya banget karena ini ruangannya di bagian exhaust ini untuk waterline dan oil feed turbo ini sangat-sangat mepet sekali. Bagian depan juga ada pakai. Oh ya, satu lagi di bagian engine bay ini harusnya ada boost reference untuk wastegate-nya. Belum kita pasang karena boost controllernya bakal kita pasang juga di sebelahan sama si fuel pressure regulator. Ya kurang lebih di sini. Jadi itu bakal kita tarik selangnya kalau kita udah fix posisi untuk si boost controllernya. Nah sedangkan untuk dalamnya, di kolong sini ada fuse boxnya aslinya, asalnya berantakan seperti ini. Sekarang sudah clean, sudah bersih, sudah siap untuk dipasang si glove boxnya lagi. Tapi nanti ini nggak akan kita pasang dulu karena kita harus perlu setting AC lagi, karena si AC pun bakal masuk ke ECU. Nah berbicara tentang ECU, kita bakal pakai ECU dari Fueltech dengan seri FT450. Ini walaupun inputnya agak sedikit kurs, tapi untuk engine 4 silinder ini sangat-sangat cukup. Ditambah lagi sudah built-in display, jadi semakin terlihat kayak race car. Wih, lihat kan? Keren banget, ada displaynya. Nah, biar nggak penasaran, karena wiringnya sudah terpasang semua, sudah siap untuk hidup. Nggak hidup sih, sudah siap untuk kita kontakin, walaupun belum bisa di cranking ya, karena olinya belum masukin. Kita cobain aja. Oke, ini masih base map banget. Kemarin aku sudah bikin base mapnya, tapi belum. By the way, ini belum bisa kita cranking ya, tapi setidaknya sekarang ECU-nya sudah nyala. Oke, jadi sekarang ECU-nya sudah nyala, sudah siap untuk cranking. Tapi sebenarnya kita nggak siap untuk cranking juga, soalnya kita harus masukin oli dan lain-lain, dan tak ada tahap khusus untuk first cranking itu. Pokoknya itu masih perjalanan panjang. Jadi di episode selanjutnya, yaitu episode 9, kita bakal unboxing ECU Fueltech 450 ini. Kalau kalian belum pernah lihat ECU Fueltech itu seperti apa. Yang kedua, kita akan bikin base mapnya. Yang ketiga, kita akan melakukan yang namanya first cranking. Jadi semoga di episode 9 ini mobilnya bisa hidup. Amin. Untuk diupdate for Instagram JPD, kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, muka pasti hinyai karena cuaca Bandung mau hujan tapi nggak jadi. Dan sekarang jam 3:30 sore di bulan puasa. Ngomong ini gimana?